Selamat datang di GBI Trust Spirit. Dimanapun Anda berada dan apapun yang terjadi, kami mengasihi Anda. Dan saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Hey! Ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Nama yang memberikan kita kebebasan, nama yang memberikan kita kemenangan, haleluya. Oh, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan penolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Mari kita panggil dia, Yesus penolongku, ku cari wajahmu, kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku, karena kau Tuhan di atas segala. Atas segalanya. Katakan meski harus, meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku, karena kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku, karena kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku, karena kau Tuhan di atas segalanya. Kau di atas segalanya Tuhan. Kaulah penolong kami, Kaulah harapan kami, takkan meninggalkan kami sendirian. Kau bersama dengan kami Tuhan, takkan meninggalkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh,
kami bersyukur, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Katakan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami Tuhan di dalam, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, amin, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah.
sekalian, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Masih tetap kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Bapa di sorga, Kau Allah yang kudus bagi kami, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai umatnya, orang-orang yang Kau panggil, yang Kau telah pilih, yang Kau tetapkan menjadi orang-orang yang kuat dari zaman ini. Maka itu Tuhan, di minggu yang keempat ini di bulan Juli, tanggal 25 Juli 2021, kami mau mendengar firman-Mu. Berikan kami firman yang punya pengertian dan kepercayaan kepada Allah, supaya kami punya pengertian, understanding yang benar tentang jalan-jalan hidup kami. Berikan kami kekuatan kuasa firman-Mu, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami mau hidup dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mau sembuh dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mau mempunyai masa depan dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Oh, yang mendengar firman Tuhan pasti mengalami perubahan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, yang putus harapan diberi harapan yang baru. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Dari tempat ini kami sampaikan kepada Trust Spirit seluruhnya, bahkan yang beribadah di rumah. Salam sejahtera dari kasih Kristus buat kita. Salam sehat semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita mendengar firman Tuhan. Tema yang kita bahas adalah pribadi yang di sampingmu. Pribadi yang di samping kita, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan lebih jauh, mari sekali lagi Bapak Ibu, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mendeklarasikan sebelum kita mendengar firman kalimat atau kata-kata ini. Baik, Bapak Ibu siap? Mari kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari kita melihat dengar firman Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali dengan merasakan dan mengalami hadirat Tuhan di tempat di mana kita duduk. Baik, hari ini kita akan membahas Jesus Care yang keempat di bulan Juli ini adalah pribadi yang di sampingmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan ada bersama kita? Tuhan ada di sampingmu, Tuhan ada di depanmu, Tuhan ada di belakangmu, Tuhan ada di dalam kita. Seberapa yang percaya bahwa Yesus ada di samping kita? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya coba sampaikan kepada kita apa makna atau understanding yang benar tentang badai. Ya, understanding yang benar tentang badai. Sebab kalau kita sudah percaya Yesus Tuhan ada di samping kita, tentu kita tetap ada bagian untuk menghadapi badai, Bapak Ibu. Nah, supaya kita tidak menyalahkan Tuhan di dalam segala perjalanan kita waktu ada badai, dan kita tidak kecewa, dan kita tidak mundur dari kepercayaan kita kepada Yesus Tuhan, maka kita perlu menerima pengertian yang jelas. Dan hari demi hari kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, kemuliaan satu kepada kemuliaan berikutnya. Dan kita menjadi bukan hanya menang, tapi pemenang-pemenang Tuhan. Amin.
Iya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Saya terklik dengan lagu ini, yaitu tema atau judulnya apa ya itu ya? Tuhan selalu menolongmu ya gitu ya. Iya. Itu dia ya. Coba nyanyi dulu kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Yes, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Nah, coba saya sampaikan saudara understanding yang benar tentang badai. Yang pertama, badai bisa terjadi ternyata karena akibat ketidaktaatan kita. Saudara, setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi itu ada sebab akibatnya. Tentu yang pertama ini biar kita bisa mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Sambil mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan tetap ada di samping kita, Bapak Ibu. Dari Yunus pasal 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengetahui bahwa Tuhan memanggil dan memilih Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dengan supaya memberitakan kerajaan Allah sudah dekat dan kota Niniwe untuk menerima pertobatan dari Yesus adalah Tuhan. Ternyata saudaraku, karena Yunus mendengar berita tentang kota Niniwe, mereka adalah orang-orang barbar. Mereka adalah orang-orang pemakan orang juga. Maka roh ketakutan menghantui Yunus. Dan dia mempunyai pikiran, dia harus lari ke Tarsis. Melenceng atau dia tidak taat atas perintah Tuhan untuk ke Niniwe memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, Alkitab mencatat ketika Yunus jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Nah, ini dikatakan di ayat 4. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Wow. Saudaraku, sekarang kita sedang menghadapi badai pandemi Corona 19. Apakah
kalau kita mengevaluasi, apakah ini karena kejahatan bangsa-bangsa? Karena semua dilanda. Bangsa-bangsa mengalami kemerosotan ekonomi, mengalami kehancuran keluarga, mengalami bisnis yang berantakan. Apakah bisa dikatakan ini karena kita atau bangsa-bangsa mulai menjauh dari hadapan Tuhan? Karena ketika Yunus tidak tepat sasaran atas panggilan dan suruhan Allah, maka Allah menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Lepas daripada orang berkata bahwa corona ini buatan manusia, biologis atau hasil daripada pengetahuan jahat manusia, sehingga semua orang mengalami ketakutan di saat pandemi ini. Lepas dari situ, kita perlu introspeksi diri. Ketika kita mengalami badai, mengalami masalah yang berat, apakah kita pernah mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya? Ada pesan-pesan Tuhan dan kita tidak melakukannya. Nah, itu alasan kenapa badai bisa datang dalam hidup kita, keluarga kita, di bisnis kita. Karena ketidaktaatan. Contoh seperti Yunus, Bapak Ibu. Yang kedua, badai terjadi karena akibat ketaatan. Coba Bapak Ibu mungkin aneh dengan satu kalimat ini. Kalau tadi ketidaktaatan, sekarang badai bisa juga terjadi datang dalam hidup kita karena kita taat akan Tuhan. Wah, firmannya yang mana, Pak? Matius 14 ayat 22 sampai dengan 24 dikatakan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perhatikan Bapak Ibu. Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Coba perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama tadi karena ketidaktaatan akan firman Tuhan. Yang kedua, badai terjadi akibat ketaatan. Jadi dari Matius 14 ayat 22 sampai 24 ini, Tuhan kan memerintahkan murid-muridnya menyeberang. Berarti murid-murid taat. Dia melakukan apa perintah Tuhan. Ayo menyeberang. Murid-murid duluan. Dan bahkan dikatakan Yesus adalah melakukan hal yang benar, yaitu berdoa. Tetapi hasilnya apa yang terjadi? Badai datang. Wow, haleluya. Memang Bapak Ibu saudara sekalian, setiap badai datang, kalau kita datang kepada Tuhan, ingat Tuhan ada di sampingmu. Amin. Tuhan ada di samping kita. Dia segera menolong. Apa yang terjadi terhadap Yunus? Ketika Yunus bertobat di perut ikan, ditelan ikan besar, saudara harus tahu bahwa ketika di dalam perut ikan itu, waduh, namanya bernapas, semua orang yang bernapas insan ya, itu ada enzim asam ya, apa namanya tuh di dalam perut saudaraku, dan asam itu, enzim asam itu bisa menghancurkan benda yang dimakan menjadi lunak dan keluar dari knalpot Bapak Ibu. Dari pantat, dari knalpot ya kan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, itu Yunus saudara. Ketika dia bertobat, nah itu masalahnya. Itu kuncinya. Ketika dia bertobat di perut ikan besar, apa yang terjadi?
Yunus tidak diremukkan oleh enzim asam itu, tapi dikeluarkan dari mana? Karena setiap yang diremukkan di dalam perut yang yang diproses di enzim asam pasti keluarnya dari belakang. Ternyata Yunus ini keluarnya dari mana? Dari depan, dari mulut ikan. Coba kalau dari belakang, udah hancur deh saudara. Puji Tuhan, sebelum keluar dari belakang, Yunus bertobat, dia berdoa. Nah saudaraku, karena ketidaktaatan. Tetapi ini taat, apa yang terjadi? Wow, haleluya. Diombang-ambingkan gelombang. Bapak Ibu bayangkan, karena angin sakal. Ini kita sedang diombang-ambingkan Bapak Ibu. Oleh corona, pandemi. Teman saya pendeta. Bapak Ibu, bukannya saya menginformasi kekhawatiran, tetapi melihat fakta dan data-data. Kami ada grup GBI hamba Tuhan. Hampir setiap hari. Di situ ada desain dikirim. Meninggal karena corona. Meninggal karena corona. Jadi kelihatannya sangat-sangat mengkhawatirkan dan membuat kita cemas. Seolah-olah kita ini dihantui kegelapan yang berat. Tapi puji Tuhan saudara, apa yang terjadi ketika diombang-ambingkan karena angin sakal? Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya mendekat. Kira-kira jam 4 pagi gitu. Dan apa yang terjadi? Itu badai tenang dan diam Bapak Ibu. Nah saudara, jadi sekali lagi saya harus berulang-ulang. Yang pertama, badai datang karena ketidaktaatan kita. Yang kedua, badai terjadi akibat ketaatan. Yang ketiga, tapi sebelum yang ketiga, maksud saya badai terjadi akibat ketaatan ini 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Katakan Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, ada seorang pendeta mengalami sakit. Di hari-hari ini dia masuk di grup, dia katakan, tolong Bapak Ibu doakan saya. Karena saya udah gak kuat lagi. Setiap hari saya merasakan sakit yang sangat menyakitkan. Biarlah kiranya Tuhan ambil saya, dia bilang begitu. Saya juga kasih masukan, Bapak Pendeta, jika kita memang ada keluhan, jangan sampai kecewa kalimat-kalimat yang sepertinya kita menyerah. Dan saya kasih perumpamaan apa yang terjadi terhadap Ayub. Alkitab mencatat Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan di zamannya. Tapi kenapa dia bisa mengalami sakit penyakit? Kenapa dia mengalami borok, bahkan istrinya pun mengatakan kutukilah Allahmu. So makasih tahu, ketika kita taat Bapak Ibu, badai datang. Alkitab mencatat tidak melebihi kekuatanmu. Kalau waktu kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dikatakan apa? Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita dulu. Haleluya. 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 Mari kita angkat dulu satu pujian ini lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, coba
nyanyi dulu. Tuhan selalu menolongku. Katakan selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Apa yang terjadi ketika Zakaria dan Elisabeth? Orang lain mencubirnya, dikatakan bahwa si mandul tidak punya anak. Alkitab mencatat Zakaria dan Elisabeth adalah jujur, benar di mata Tuhan. Tetapi mereka tidak punya anak. Saudaraku, ketika Zakaria sebagai imam sudah lupa tentang doa-doa dia yang dulu untuk tentang anak terhadap istrinya. Allah tidak pernah lupa dengan doa-doanya. Tuhan mengingat di masa lalu. Hanya Tuhan selalu menjawab doa kita kalau itu memuliakan Tuhan dan saudara dikuatkan, diteguhkan. Makanya di saat ada pergumulan berat, badai datang, Tuhan ada di sampingmu, mengerti semua kemampuan dan fasilitasmu. Tuhan tahu tingkat kekuatanmu. Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan setia, dikatakan akan Ia memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ternyata badai terjadi akibat peperangan rohani. Di Matius pasal 4 ayat 36 sampai dengan 37. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu apa yang terjadi di ayat 37? Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini konteksnya Bapak Ibu. Ketika Yesus punya misi, dia mau menuju ke Gadara atau Gerasa. Di kota itu Tuhan tahu ada 2 orang gila yang harus diselesaikan. Apa yang terjadi? Yesus berangkat bersama murid-muridnya dari tempat ini dan harus menyeberang danau Galilea menuju Gadara. Nah, terjadi Bapak Ibu peperangan yang luar biasa di tengah danau. Karena iblis tahu bahwa perjalanan Yesus akan menyelesaikan masalah di kota Gadara, akan menyelesaikan 2 orang gila di sana, akan menyembuhkan, memulihkan. Saudaraku, kadangkala hal yang sama bisa terjadi. Sebelum mujizat terjadi, kadangkala peperangan di udara, ada hal yang harus kita menangkan. Karena kalau kita menang di udara, kita menang di dunia nyata. Yesus dan murid-muridnya mengalami peperangan di danau, di tengah danau. Badai datang dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Artinya apa? Iblis mau membuat stop
misi Yesus ke Gadara. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Setiap orang yang percaya Yesus ada di sampingnya dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami kemenangan. Badai ada memang, tapi Yesus ada di sampingnya. Ketahui Bapak Ibu, Yesus tidak pernah kalah. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah terkalahkan dan tidak akan pernah goncang dan tidak akan pernah goyang. Itulah yang ada di samping. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami peperangan, berarti engkau memenangkan peperangan ini. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang miskin mengalami kekayaan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Jadi biasanya mujizat itu, sekali lagi saya harus bicara, biasanya dimulai dari peperangan Bapak Ibu. Makanya saya selalu berkata, mujizat adalah pintunya. Maksud saya, masalah adalah pintu mujizat. Dan mujizat itu dimulai dari masalah. Ketika peperangan terjadi, Tuhan menyertai kita, ada kemenangan yang luar biasa. Amin. Iya, ada lagu itu berkata, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janjimu. Amin. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Terus peperangan terjadi. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Itu Markus pasal 4. Kalau Bapak Ibu buka di Markus pasal 5-nya ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ketika terjadi peperangan ombak di tengah danau, maka pasal 5 dikatakan apa? Sampailah mereka di seberang danau. Haleluya. Mereka bisa melewati badai. Yesus dan murid-muridnya menghadapi badai. Dan di Markus pasal 5, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Saudaraku, biasanya sekali lagi ketika kita menang di udara, kita akan menang di dunia nyata. Sesudah Yesus memenangkan peperangan di tengah danau Galilea, maka Yesus sampai ke darat di Gerasa. Itu orang gila yang datang itu, yang misinya Tuhan akan menyelesaikan orang ini. Sujud di bawah kaki Tuhan dan sudah gampang penyelesaiannya. Jadi sebenarnya adalah yang perlu kita kuat, kita menangkan adalah waktu peperangan. Kalau kita sudah menang di peperangan, itu menang akan berikutnya. Akan menang berikutnya. Jadi mujizat yang pertama adalah menang dalam peperangan, maka kau akan melihat mujizat berikutnya, mujizat berikutnya, mujizat berikutnya. Karena biasanya begitu, kalau engkau klik menang, akan terklik lagi menang berikutnya. Akan klik lagi. Kenapa? Kuncinya bukan fasilitas, bukan karena kita kaya, bukan karena kuat, tetapi karena Tuhan Yesus ada di sampingmu. Amin. Haleluya. Yang kerasukan roh jahat itu sujud dan saat itu juga keluar. Dan dipulihkan 2 orang gila
Dan terkenallah nama Yesus di Gerasa. Dan kota Gerasa diselesaikan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat ini yang terakhir. Badai bisa terjadi akibat kebodohan kita. Kisah Rasul 27, saya baca dulu di sana ayat 9 sampai 11. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Nah, ini antara mengambil keputusan berlayar atau tidak. Banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau. Dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat ini Paulus memberikan pesan, nasihat. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Selesai doa dan puasa, ada pewahyuan dari Tuhan lewat Paulus. Bukan saja bagi muatan dan kapal, bukan hanya muatan yang kesusahan besar atau kerugian, tetapi juga bagi nyawa kita. Nah, Paulus sudah kasih tahu. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda kepada perkataan Paulus. Oh haleluya. Jadi Bapak Ibu, badai bisa datang akibat kebodohan kita, Bapak Ibu. Iya. Sudah dinasehati, kita gak bisa berlayar hari ini. Tapi karena dikatakan perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan kepada nakoda daripada perkataan Paulus. Kadang-kadang kita begitu tuh. Hitung-hitungan dari pikiran kita, udah pasti untung. Wah, ini pasti menghasilkan banyak uang. Padahal firman Tuhan sudah kita baca, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kerugian. Banyak kesaksian orang Kristen yang dia mengandalkan pikiran, mengandalkan fasilitas, mengandalkan siapa backingnya, mengandalkan keuangannya. Akhirnya mereka rugi, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhannya, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, selalu ada pemulihan. Ada salah satu contoh. Ini mereka kerja bangunan, Bapak Ibu, proyek besar. Dan seorang laki-laki tukang ada di atas lantai 20. Di bawah ada temannya satu kerja. Nah, yang tukang yang di lantai 20 ini melihat dari atas, waduh, ada satu gedung yang miring, hampir roboh dan bisa, kalau dia tumbang bisa kena sama temannya yang di bawah. Karena dia kerja asik. Nah, bagaimana caranya? Tukang yang di atas melihat temannya, waduh, bisa mati nih. Gimana caranya ya supaya dia bisa terlepas atau bisa lari dan tidak kena gedung yang miring dan bisa tumbang sama dia. Nah, tukang yang di atas berpikir, oh kalau begitu pasti dia lihat ke atas, dengar suara saya. Dia teriak, halo Joko, dengar sini, lihat ke atas. Lihat tuh gedungnya miring tuh mau tumbang, kamu bisa kena. Gak dengar karena jauh sekali lantai 20. Dia asik kerja terus. Dan ada ide, tukang yang di lantai 20 dia berpikir, kalau saya jatuhkan uang di depannya, pasti dia lihat saya di atas dan dia bisa selamat. Dia ambil uangnya, yang paling tinggi deh. Kebetulan uang saya paling tinggi 50 nih. Dia panggil, Joko, dengar saya. Karena gedung yang sebelah pasti roboh dan kamu akan pasti mati kalau ditimpa. Dia taruh duitnya dari atas lantai 20, dijatuhin. Tepat saudaraku, di depan teman yang di bawah, dilihat ada uang. Dan ternyata temannya itu lihat kanan kiri. Ini uang siapa ya? Lihat kanan kiri. Oh, tidak ada pemiliknya. Dia masukkan ke dompetnya. Dan dia kantongin.
Wah, teman yang lantai 20. Sialan nih Joko ini. Bukannya lihat ke atas, dia masukin uang ke dompetnya karena gak ada pemiliknya. Gimana caranya ya supaya si Joko ini tidak mati kalau kena itu gedung yang sebelah sudah miring dan udah mau tumbang. Wah, ada dia dapat ide, dia sedang berpikir, dia lihat di lantai 20 ada sisa batu bata sepotong. Dia ambil itu batu bata, dia lempar dari lantai 20 persis kena helm proyek. Dia lempar, tiba-tiba teman yang di bawah langsung, siapa ya di atas? Dilihat, wah, temannya bilang, Joko cepat lari, itu gedung udah mau tumbang, lari cepat. Saudara, benar, si Joko langsung lihat ke atas dan dengar suara dan dia kabur dan dia selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala kita bertindak, kebodohan kita mendatangkan badai dalam diri kita. Dan cara Tuhan luar biasa menolong kita. Tuhan kasih badai supaya kita bisa ingat Tuhan. Halo, mengerti maksud saya? Kadangkala Tuhan izinkan badai supaya kita berseru kepada Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Mazmur 107 ayat 25 sampai 29, Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke laut dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ketika temannya lantai 20 itu menjatuhkan batu bata ke atas kepala atau helm proyek temannya, maka dia bisa melihat ke atas. Karena kalau Tuhan izinkan badai supaya kita berseru seperti Mazmur 107 ayat 29, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Haleluya. Pemazmur luar biasa saudaraku memberikan kepada kita bahwa badai bisa terjadi yang pertama karena ketidaktaatan kita. Yang kedua juga kita taat. Tetapi badai tidak pernah menghancurkan karena badai datang tidak melebihi kekuatan kemampuan kita. Kalau badai datang Tuhan memberikan jalan keluar. Yang ketiga karena apa Bapak Ibu? Dikatakan yang ketiga tadi karena hal-hal yang ada peperangan rohani. Dan yang keempat karena kebodohan kita. Tapi lepas dari semua itu, saudaraku, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak lipat tangan dan angkat kaki dan Dia berkata rasain lu. Tidak. Setiap apapun kondisi kita hari-hari ini, khususnya di pandemi 19 ini, banyak orang sudah menjadi lemah. Banyak orang meneteskan air mata. Karena apa? Ada perpisahan antara suaminya gara-gara kematian corona. Ada perpisahan anak dengan ibunya. Ada perpisahan suami dengan istrinya. Ada perpisahan mertua dengan menantunya. Saudaraku, di sana kedengaran tangisan, teriak, tolong, tolong. Tetapi kalau saudara minta tolong kepada Tuhan yang ada di sampingmu, Alkitab mencatat Allah akan datang. Dia memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Mungkin engkau sedang mengalami badai hari-hari ini. Engkau cek and recheck. Kalau itu peperangan rohani harus kuat. Karena mujizat diawali dengan peperangan. Kalau engkau memang bertindak bodoh, datang kepada Tuhan.
Kalau memang kita sudah taat, sudah berdoa, sudah memberikan persembahan, persepuluhan, saudara belum melihat mujizat keuangan, tenang, ada waktunya. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Engkau mungkin sehari-hari ini mengalami kesedihan. Terlalu banyak air mata yang kau sedang cucurkan. Alkitab mencatat orang yang sungguh-sungguh meneteskan air mata maju sambil menabur benih, akan pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang ada beribadah di rumah, yang sekarang mereka mengalami kesakitan yang berat. Tuhan, Engkau ada di samping umat-Mu melihat itu keadaan semuanya. Engkau ada mengerti tingkat kemampuan dan kekuatan umat-Mu. Tangan-Mu yang luar biasa, yang hebat. Tolonglah mereka Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Firman-Mu mengatakan bahwa terjadi peperangan, maka ada terjadi kemenangan. Dalam nama Yesus. Engkau adalah ahli. Engkau adalah ahli pembuat mujizat Tuhan. Kami percaya terjadi sekarang kesembuhan. Kami terjadi sekarang pemulihan. Terjadi sekarang kekuatan, kesehatan, imun yang kuat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada mujizat yang terjadi. Haleluya, haleluya. Kami percaya kami akan bisa melewati badai Corona 19. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan pasti membela gerejanya dengan cara Allah sendiri. Dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Umat-Mu mengalami pengertian yang jelas, dan kami menjadi orang-orang yang kuat. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan ada di sampingnya, mari katakan sekali lagi, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, sebagai pengumuman untuk kita, informasi dari tempat ini bahwa PPKM masih berjalan. Informasi untuk ibadah kita minggu-minggu yang akan datang, kita
akan diumumkan di grup Bapak Ibu. Jadi pesan daripada Tuhan di bulan Juli ini, jangan lupa 30 menit setiap hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa yaitu 5M ya. Protokol kesehatan, dan saudara jaga imun saudara, pakai masker kalau bisa, keluar rumah 2 lapis Bapak Ibu ya. Kita lebih safety dan jangan lupa berdoa. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan dan ada pengertian tentang memberi persembahan kepada Tuhan, sebab kita mencatat, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Karena orang-orang yang investasi, orang yang menabur, orang yang memberi persembahan, Tuhan akan berkati 100 kali lipat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nomor rekening di bawah ini atau di layar saudara, rekening bank BCA. Bapak Ibu bisa mentransfer dan Tuhan Yesus yang akan membalasnya. Amin, amin, amin. Ya, itu saja pengumuman untuk kita. Bapak Ibu sekalian, kembali kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita secara online ini. Mari kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kembalilah ke tugas masing-masing. Sebab segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil pekerjaanmu, hasil daganganmu. Kembalilah dengan rahmat Allah Bapa di sorga, dengan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menaungi kita sekalian hari ini, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,